dia itu berhasil menduduki posisi keempat dalam segi elimination di grand final dalam satu hari ini doang. Wow. Yakni ada kayak sekitar 13 elimination sudah berhasil dikumpulkan oleh Tuyul sendiri. Yang pastinya sangat berdampak untuk Bonafide karena saat ini juga Bonafide sedang dalam pengejaran poin PMGC, sedang dalam pengejaran juga menuju ke SEA dan juga pastinya menjadi salah satu tim penantang kuat untuk mendapatkan piala PMPL season yang keempat atau menjadi juara dari Grand Final PMPL season yang keempat kali ini. Iya, ngomong-ngomong poin PMGC juga ini adalah sesuatu yang menarik ya untuk bisa kita saksikan bersama-sama, kita ikutin bersama-sama juga. Mengingat Bonafide adalah salah satu tim yang mungkin di minggu ketiga kemarin adalah menjadi tim yang kayak cukup kuat untuk bisa menduduki posisi pertama dalam perolehan poin PMGC. Tapi GD somehow di grand final ini di hari pertama ini membalap poin dari Bonafide sendiri dari minggu kedua sampai dengan minggu ketiga kemarin. Ya sangat luar biasa memang apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma, yang ditunjukkan oleh Bonafide juga langsung membalap poin dari Bigetron dan juga dari Aura dalam pengejaran poin langsung ke PMGC. Menunjukkan bahwa memang dua tim ini sangat serius sekali bermain di Grand Final. Mereka sangat memiliki motivasi lebih untuk bisa mengumpulkan poin demi poin, dan ini dia pemain yang juga menjadi aktor antagonis untuk semua tim karena Satar, kalau kita ingat dia banyak sekali mendapatkan elimination ke arah lawan-lawannya, semuanya hampir dilawan oleh Satar dan berhasil dimenangkan 20 elimination dalam satu hari saja. Betul sekali, dan Satar juga pastinya menduduki peringkat pertama ya dalam perolehan poin elimination sejauh Grand Final ini berlangsung. Sementara itu, tim Bigetron Red Alien nampaknya bertemu sapa dengan tim Victim yang dimana seorang Rocky melemparkan spraynya dengan Scar L tersebut dan masih bisa untuk selamat. Zuxi dari tim Bigetron Red Alien. Ya masih selamat nampaknya kali ini Zuxi dari cengkraman atau dari kejaran pemain-pemain Victim, incaran pemain Victim Rocky tadi dengan Scar L belum berhasil menumbangkan seorang Zuxi, namun terlihat juga ada Ryzen yang datang ke cekungan dari Zuxi untuk melanjutkan kembali kali ini rotasi yang dibangun oleh dua pemain Red Aliens. Terlihat sampai saat ini Red Aliens juga masih terdampar di posisi belasan dan kita melihat lagi-lagi Rocky menjadi ancaman untuk rotasi dari Bigetron Red Aliens. Iya, wah ini RA benar-benar nggak boleh keculik awal-awal kayak gini sih, mengingat ini adalah udah game yang kedua ya, hari kedua dari country finals ini, dan poin yang harus mereka kumpulkan untuk bisa membalap Bonafide dan juga GD dalam perolehan poin PMGC ini udah cukup menjauh saat ini Sanskuy. Ya betul sekali, semua tim pastinya harus fokus, semua tim harus serius, soalnya kalau kata orang-orang Kadona, apa tuh? Makan telur asin di sebelah jerigen bensin. Kalau virus harus divaksin, kalau kamu harus diseriusin. Nah kamunya ini adalah PMPL. Ini harus diseriusin karena ini adalah pengejaran poin-poin untuk menuju ke liga-liga selanjutnya. Untuk menuju ke turnamen-turnamen selanjutnya. Bahkan kita juga melihat kali ini 100 elimination sudah dikumpulkan oleh Genfos. Oke, walaupun gue salfok sama 100 total elimination yang udah dikumpulkan oleh Genfos ya, gue tetap salfok sama pantun lu barusan sih Sanskuy. Kayaknya kayak kita berimajinasi untuk makan apa tadi, telur asin. Iya. Di sebelah jerigen bensin. Jerigen bensin agak-agak berbahaya ya. Agak berbahaya. Itu kayak don't try it at home gitu loh. Nah. Jangan dicoba di rumah gitu. Apalagi jerigen bensinnya jerigen bensin di PUBG Mobile. Wah, bisa di spray meleduk. Betul. Bahaya. Nah, anget nanti. Ya kan meledak ada apinya anget gitu. Iya, siap. Telur asinnya dari telur panggang. Iya betul sekali, dan itu dia tadi ya Genfos yang dimana asetnya juga sudah keluar. Yang akhirnya sudah berhasil menyabet titel Centurion kalau begini ya. Karena dengan 100 elimination point yang sudah dikumpulkan oleh Genfos sendiri. Karena kemarin di hari pertama itu Sanskuy kayak poinnya tuh tipis banget. Betul. Tinggal kayak satu elimination lagi untuk bisa mencapai Centurion yang dimana udah disabet duluan sama Satar. Sama Satar, terbalap oleh Satar, bahkan saat ini Satar sudah mencapai 103 elimination point sementara waktu di hari kemarin. Tadi kalau nambah berarti udah nambah lagi. Karena tadi kita juga nggak terlalu melihat Satar apakah sudah menambah elimination point atau tidak. Betul, karena individualnya itu masih belum dilihat ya dengan sangat jelas. Dan mungkin nanti teman-teman untuk mengetahui informasi-informasi seperti itu, kalian pastinya stay tune aja di social media milik pubgmobile.esports.id atau bisa ke website juga di pmplsea.com. Di sana lengkap banget seperti halnya ini juga Nerpeko yang sudah keluar asetnya
101 total elimination point yang sudah dikumpulkan oleh Nerpeko. Namun kembali bertemu kali ini RRQ dan juga Aura, dan hasilnya nampaknya akan cukup sama karena satu pemain dari Aura ter-take down oleh dua pemain, bahkan tiga pemain RRQ yang langsung datang ke satu arah yang sama, ke satu titik yang sama untuk melakukan looting dari crate pemain Aura tersebut. Wah, lagi dan lagi bertemu Raja bersama Naga ini ya. Walaupun sebenarnya fight tersebut nggak cukup fatal, nggak terlalu fatal akibatnya ya, karena masih belum ter-wipe out sama sekali. Tim Auranya hanya kehilangan satu player mereka saja. Tapi kehilangan satu player di awal-awal seperti ini, bahkan zona kedua pun itu belum gitu kan. Pastinya membuat permainan mereka ini atau pola permainan mereka ini bakalan berbeda banget untuk circle-circle selanjutnya. Dan kita juga berpindah dari area Void yang mana mereka sedang bergerak bersama-sama. Pemain-pemain Void, Debs 2K dan juga yang lainnya menuju ke arah titik yang lain pastinya. Dan Void ini juga menjadi salah satu tim yang cukup menarik bermain di hari ini karena match pertama tadi mereka muter cukup jauh. Dan di match yang kedua pun nampaknya akan sama hasilnya karena Void juga atau yang mereka lakukan maksud saya. Karena mereka juga melakukan sebuah perjalanan yang jauh juga. Betul. Dan Void ini adalah salah satu tim yang berhasil untuk memuncaki klasemen sementara ini juga kan. Di top 5 gitu. Mereka berhasil untuk duduk di top 5. Sementara itu AE sudah dipantau keberadaannya, pergerakan mereka oleh tim Zone yang dimana Banyu juga sudah mulai mengeluarkan spraynya dengan M4 dia. Tapi AE sekarang masih bisa selamat. Betul, bahkan tadi sudah ada satu headshot yang masuk ke arah pemain-pemain dari AE Limax yang sedang bergerak kali ini, Spaoff dan juga pemain AE yang lain. Kalau kita melihat kemarin Renalre dimainkan terus-menerus, kali ini Renalre nampaknya tidak diturunkan untuk line up AE Limax. Nampaknya ada sebuah rotasi yang dilakukan mereka, rotasi dari line up-nya. Dan kita berpindah ke arah yang lain. Setelah tadi Bigetron di-lock oleh Victim, nampaknya bergantian. Bigetron lah yang akan coba mengincar pemain-pemain dari Victim. Karena ada Ryzen berada di bukit dan di low ground-nya ada 4 pemain Victim. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat juga salah satu player dari Victim kali ini menerima damage yang cukup sakit dari peluru yang sudah dilontarkan oleh Ryzen seorang diri, yang dimana sekarang Ryzen pun juga sudah mulai memasak granatnya guna untuk berharap bisa mendapatkan satu knock yang that's it. Itu on point banget. Genfos pun tertunduk lesu kali ini dan Ryzen ingin mensecure satu elimination point untuk tim Bigetron Red Alien karena ini poin sangat penting bagi mereka. Ya, satu sudah didapatkan, mencari yang 3 lagi kali ini, 3 yang tersisa dari Victim, namun jarak cukup jauh antara bukit yang dikuasai oleh Red Alliance dan juga pemain-pemain Victim. Mereka juga mengarah ke area yang lain dan tertutup oleh salah satu gundukan yang berada di area ini, masih bisa ngacir dengan kendaraan-kendaraannya. Betul sekali. Dan dengan begini kayaknya sih harusnya ya tim BTR juga bakalan ngunci aja jalur rotasi yang bisa saja diamankan oleh tim Victim, yang dimana sekarang sudah mulai terlihat menjauh sedikit demi sedikit. Tapi Zuxi dan juga Ryzen masih nunggu aja di puncak bukit tersebut. Sementara itu tim AE juga nampaknya melakukan rotasi dari arah timur ini ya. Ya, betul. Barat. Dari area kiri. Barat. Apa tuh? Barat. Nah, itu dia. Dan kembali kita melihat dari Potato dan juga yang lain nampaknya akan langsung bergerak. Memang pemain-pemain AE Limax 2 pemainnya sudah terkikis HP-nya tadi 75% karena mungkin ada sebuah gundukan yang membuat mereka tercicil HP-nya. Namun dari area yang lain ini dia pemain-pemain dari NFT Team yang bermain cukup baik, bahkan sangat baik di match yang pertama sudah mendapatkan WWCD juga. Kita berpindah lagi ke arah zone FD dan juga pemain zone yang lain. Zona Sanskuy. Dari medium map yang sudah kita lihat ya, di sana ada satu tim yang berada di center zona banget, yaitu tim Takai. Kalau nggak salah hijau ya. Betul. Yes, Takai, Nero, Aura, tim RRQ pun juga sebenarnya enak ya. Mereka datang dari arah HDP, di depan mereka bakalan ketemu Aura juga. Dan kayaknya nih ya, sesaat lagi kita akan melihat fight yang selanjutnya antara Naga dan juga Raja ini. Ya betul, karena memang inisiasi sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain RRQ. 3 pemain Aura akan menyambut kedatangan RRQ, namun yang lain juga sedang menyambut kedatangan lawan-lawannya. SG disambut oleh NFT Spavel, melakukan tembakan dengan M4 kali 4-1 kembali masuk. Hitnya ke arah pemain-pemain SG namun masih ngacir dengan baginya dan belum bisa di take down satu pemain tersebut yaitu Pinky.
Oke, masih selamat. Sementara itu di sisi yang lainnya, ternyata Jaden sudah bertegur sapa dengan salah satu player dari tim RRQ yang berada di dalam satu rumah di lantai 2, yaitu ada Asa. Granat pun juga langsung saja dilontarkan dan Asa terknockdown, dan ini menjadi momentum untuk tim Aura mendapatkan securing elimination point. Ya, setidaknya sudah mendapatkan satu dan keadaannya imbang kali ini 3 melawan 3. Bahkan pemain RRQ juga take down satu lagi di area bukit. Kalau kita lihat masih ada Mort yang sedang melakukan sebuah gerakan dengan kendaraannya dan akan coba muter terlebih dahulu, regroup nampaknya, menjemput seorang Father ternyata tidak, langsung maju seorang diri Mort tadi, dan Father kali ini bertahan di belakang jeraminya. Iya, sementara Mort juga ingin menyelamatkan Nerpeko terlebih dahulu ya, yang berada di balik gundukan-gundukan bukit tersebut. Sementara itu Chisun nampaknya dengan vehicle-nya mau muterin. No Mercy juga di atas sana mau muterin terlebih dahulu, tapi ada backup fire yang datang dari Voldemort guna untuk menghalau pergerakan yang akan dibangun oleh tim Aura. Ya, Aura sudah datang kali ini, keadaannya berimbang. RRQ harus menyambut kedatangan dari Aura, namun Aura satu pemainnya No Mercy tertake down karena Nerpeko. Granatnya connect, ada sebuah lemparan granat lagi dari Naga Aura kepada pemain-pemain RRQ. Mort akan coba diincar, sedang melakukan revive terlebih dahulu satu pemain Aura di sana. Karena No Mercy harus segera diselamatkan. Mort datang, ada flank yang juga dilakukan oleh Nerpeko. Maju kanan spray juga dilakukan kali ini. Nerpeko kembali mendapatkan satu pemain Aura dan tersisa yang terakhir yaitu Jaden. Kembali kita melihat kali ini Jaden melakukan spray juga dan rata. Lagi-lagi RRQ memulangkan Aura. Makan saus pakai kedong-dong. RRQ nih bos, senggol dong. Oh my god, Aura dipulangkan oleh tim RRQ di posisi paling buncit. Di posisi 16 tanpa mendapatkan placement point sama sekali. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terlihat huru-hara antara NFT dan juga Livescape kali ini, yang dimana Swavel tadi juga sudah mulai memberikan damage yang cukup signifikan ke arah salah satu player dari tim Livescape, namun masih belum bisa untuk dilanjutkan kali ini karena drone di sisi yang lainnya di dalam komponnya sudah diduduki oleh NFT, harus melakukan healing terlebih dahulu, but mereka sekarang masih aman posisinya. Ya, Livescape berada di area yang lebih tinggi sebenarnya. Mereka juga punya momentum untuk bisa men-take down atau bisa mengunci pergerakan dari lawan-lawannya di area bawah. Dari sisi lain NFT bergerak, satu pemainnya Spavel tidak ditembak, dibiarkan saja oleh satu pemain Genesis Dogma. Namun Red Alliance juga dalam pantauan Genesis Dogma untuk saat ini Satar. Yes, dengan mininya tadi ya, mencoba untuk tapping manja saja ke arah seberang sana. Sementara itu Bonafide Bots pun juga sudah mulai melihat Swavel yang loncat-loncat, tapi kali ini harus tersungkur di tanah panas Miramar kita kali ini. Sementara itu Daybot dari arah belakangnya juga sudah mulai nge-spot keberadaan dari player-player NFT. Sementara itu dari sisi kiri tim Genesis Dogma, mereka nggak boleh lengah karena di situ terdapat tim Bigetron Red Alien. Ya, Bigetron berada di sana, NFT juga berada di seberang dari Bigetron dan Genesis Dogma kali ini. Sangat aktif pemain-pemain mereka untuk melakukan pergerakan, langsung melakukan flanking juga. Dua pemain langsung dikirimkan menggunakan dua bagi yang berbeda, mengitari area Bigetron. Dan lagi-lagi kita melihat nampaknya kali ini strategi mengandangi satu lawannya akan dilakukan oleh Genesis Dogma. Oke, apakah ada kandang mengandangi selanjutnya kali ini? Kalau misalnya granat yang akan dilontarkan oleh Boom sini on point, ini membuka momentum untuk mereka banget. Tapi hanya memberikan splash damage sedikit saja ke dalam compound tersebut. Ya, masih belum berhasil nampaknya. Smoke juga sudah mulai di pop up di area ini oleh pemain-pemain Bigetron dan juga pemain-pemain Genesis Dogma. Menunggu dua yang lain datang, mungkin bala bantuan untuk membantu push yang sedang dilakukan oleh Booms dan juga Daybot. Namun ada utility yang lagi-lagi dimanfaatkan oleh Genesis Dogma menuju ke arah Red Alliance. Wah, ini benar-benar ya Gede. Benar-benar mengamuk banget permainan mereka selama hari ini. Game pertama, game kedua pun mereka kayaknya nggak slowing down sama sekali ya. Tapi hati-hati, kalau kita lihat Takai itu berada di area yang bisa nembakin Genesis Dogma kalau mereka melakukan push. Karena terbuka angle-nya dari bukit yang sudah dikuasai Takai. Berarti kita melihat Genesis Dogma harus mencari momentum yang tepat untuk melakukan push ke arah Red Alliance. Sementara itu di sisi yang lainnya juga ya, di perbukitan Miramar ini terdapat fight yang selanjutnya. Sementara itu kita bakalan masih fokus terlebih dahulu di peperangan antara tim Bigetron Red Alien dan juga GD ini yang masih berlanjut sampai sekarang.
Ya masih kita lihat nampaknya Nerpeko pun mendapatkan satu lawan yang lain berhasil di take down di area yang lain kembali. Kali ini kita berpindah ke arah live cap dan juga Void yang ternyata sedang bertempur. Satu sudah diamankan Xbox pulang ke arah lobby karena Kato berhasil mendapatkan satu elimination point lanjutan. Di atas sana juga ada DU loh yang bisa join the fight. Dan kali ini Void juga sudah mulai notice keberadaan DU di atas sana ya. Sementara itu Uni juga akan membuka informasi ke arah tim Livescape yang dimana sekarang Kato dan juga Audrey perlahan demi perlahan maju sedikit demi sedikit. Sementara itu kita ganti lagi ke fight yang selanjutnya karena sudah ada pertemuan antara RRQ dan juga Boom kali ini. Bahkan tadi hilang momentum dari seorang Ikyar untuk melemparkan granat, namun ada momentum selanjutnya. Ikyar pun ternyata bisa mendapatkan furthermore pemain terakhir dari RRQ dan RRQ dipulangkan ke arah lobby di posisi 15. Wow, Ikyar lagi-lagi. Sementara itu ya kita akan berpindah lagi dan lagi ke peperangan antara tim Livescape dan juga DU kali ini. Granat demi granat pun juga sudah mulai dikokang, mau dilempar. Sudah kelihatan itu satu kepala yang berada di higher ground, tapi masih belum bisa untuk memberikan damage yang cukup signifikan ke arah kedua tim ini. Lihat Dinosaur sudah mulai melakukan flanking juga. Hands mundur ke belakang terlebih dahulu. Dewa United pemain terdepan mereka adalah Uni, namun ada sebuah pergerakan yang dibangun harusnya di belakang sebelah kiri dari Uni. Pemain-pemain Dewa United pun mulai melakukan flanking. Ada sebuah bakaran. Uni harusnya terbakar namun tidak. Kali ini masih ada jarak antara Api dan juga Uni. Oh my god, sementara itu di sisi yang lainnya juga ya di minimap yang kita sudah lihat di kiri bawah tersebut nampaknya GD juga sudah mulai masuk ke kompon yang didiami oleh tim Bigetron Red Alliance. Sementara itu kita masih fokus terlebih dahulu ke peperangan antara Livescape dan juga Dewa United kali ini yang lagi-lagi masih belum selesai. Sementara itu ternyata Zuxi dalam keadaan terknockdown, di mana di belakang mereka terdapat NFT. Flippy lah yang kali ini mengobrak-abrik peperangan yang sudah dibangun antara GD dan juga tim Bigetron Red Alliance. Red Alliance tersisa satu pemain terakhir harusnya dan akan coba diincar oleh Genesis Dogma, namun Genesis Dogma menyisakan dua pemain bertahan yang masih berada di area ini. Satar sedang melakukan revive namun Booms juga harus melakukan healing. Luxi harapan terakhir dari Red Alliance akan coba dimajuin oleh satu pemain Genesis Dogma. Sudah terlihat bahkan sudah sangat low HP-nya seorang Luxi di sana. Maju dua pemain bersama-sama, double pick mungkin akan dilakukan oleh Genesis Dogma kali ini karena Luxi terpojok di area tersebut. Maju dan itu dia Red Alliance pun dipulangkan oleh Genesis Dogma lagi-lagi dan lagi, namun Takai mendapatkan Luxi. Ternyata Takai lah yang mendapatkan Red Alliance yang terakhir. Luxi tadi ya. Sementara itu peperangan pun juga masih terus-terusan berlanjut kali ini antara tim NFT yang dimana di belakang mereka juga sudah ada tim Livescape yang melakukan sebuah pergerakan mau naik sedikit demi sedikit. Sementara itu NFT ini informasinya udah cukup matang banget ya. Di depan mereka ada DU dan juga Livescape. Sementara itu di belakang mereka ada GD yang sedari tadi berperang dengan tim Bigetron Red Alliance. Dan kita melihat kali ini lagi-lagi area tersebut, area dari Livescape ternyata mengundang tim-tim lain untuk datang. NFT akan coba disambut dengan peluru-peluru panas. Dinosaur ternyata dia juga ter-take down, namun dari sisi lain drone juga tersungkur ke arah tanah. Threat knock terjadi dan cepat sekali Livescape dipulangkan oleh NFT. Kita lihat berapa kali NFT melakukan fight seperti itu tadi. Korbannya di match yang pertama adalah Bonafide, kali ini korbannya adalah Livescape. Oke, sementara itu mereka pun juga harus tetap waspada ya karena GD juga sudah mulai mendengar peperangan antar mereka semuanya. Tadi NFT juga sudah mulai di spot, kali ini Flippy bersembunyi di balik smoke. Sementara itu Swavel terkena tembakan dari peluru panas dari seorang Hades kali ini harus diselamatkan. Kalau misalnya NFT ingin kembali ke medan perang dengan player-playernya yang masih utuh, yaitu ada 4 player dari mereka. Ya masih ada 4 pemain yang akan coba mendobrak pertahanan lawan-lawannya, namun tumbang satu pemain dari AE. Kalau kita lihat Takai Hades juga memiliki angle shoot yang cukup free ke arah Genesis Dogma. Nicil terspot di sana namun sayang sekali gagal tadi, hanya memberikan 2 peluru masuk ke arah Nicil. Oke, Hades nih diem-diem ini ya, diem-diem mematikan ya. Betul. Kayak dari tadi tuh kayak ngelihat ada BTR, ada GD, NFT gitu dari arah higher ground tersebut. Sementara itu di sisi yang lainnya Banyu kali ini terkena damage yang cukup fatal dari Misery. Dan Banyu pun juga langsung saja dipulangkan ke arah lobby menjadikan 1 elimination point untuk tim Victim. Victim akan coba mencari pemain-pemain dari zone. Kalau kita lihat berada di area bawah yaitu Flekido, pemain terakhirnya masih berputar-putar di area bawah. Sementara di atas mereka sudah ada 2 pemain terakhir dari Victim. Dan ini dia Flekido hanya akan melakukan proning mungkin di area ini, namun kita ingat area tersebut belum masuk ke dalam circle selanjutnya. Nah itu dia, kayak mereka tuh bakalan ketemu ya, harus benar-benar bertemu. Dan kali ini Flekido sedikit demi sedikit langsung saja itu dia dihajar habis-habisan oleh Rocky tadi ya.
Oke, kita berpindah ke arah yang lain. Gremory lagi-lagi area high ground ini benar-benar dimanfaatkan oleh Takai namun tidak berhasil untuk melakukan healing karena hilang momentum dia untuk bisa menggunakan first aid-nya. Dari arah lain lagi Bonafide akan bertemu dengan Dewa United 1. Meledak di sana, Hands harus tertumbangkan di area tersebut. Drone akan datang mungkin ke arah peperangan yang sedang terjadi Bonafide dan juga Dewa United. Iya, karena sekarang NFT hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja ya di belakang sana, sementara AE kali ini sudah melihat dengan sangat jelas pergerakan yang dibangun oleh tim Genesis Dogma yang dimana Potato juga sudah mulai menok satu persatu player dari tim GD, tapi ada balasan di sana. Satan harus tumbang. Kali ini Potato pun juga langsung saja dibalaskan di tangan tim Genesis Dogma. Sementara itu DU juga agak-agak ketar-ketir ya karena posisi mereka juga kali ini benar-benar kepres oleh tim-tim yang lainnya. Ya, dan kembali kita melihat victim nampaknya dipulangan ke arah lobby tadi. Dewa United berhasil memulangkan satu tim. Kalau kita lihat Bonafide berhasil dipulangkan oleh Dewa United namun mereka berada di area luar dari circle-nya. Masih bertahankah? Ternyata masih bertahan dan kembali kita fokus ke area ini. Masih ada satu pemain AE yang akan coba diincar oleh Genesis Dogma namun granat dari Iker on point ke arah Bombs. Ada granat juga yang datang menuju ke arah Nichil namun belum berhasil. Granat dari Hazelnut. Iya, dan kali ini Hazelnut pun bakalan langsung aja sedikit demi sedikit naik. Granat pun juga sudah mulai dilontarkan satu persatu. Hayo Hazelnut sudah mulai melihat satu permain dari tim GD and that's it. Nichil berhasil memulangkan tim AE di posisi kelima. Nichil berhasil menjadi hero untuk timnya. Genesis Dogma masih bertahan. Dewa United juga masih bertahan. Masih berada di area ini melawan NFT Ramones. Spray tadi nampaknya ada peluru yang masuk ke arah Ramones. Namun masih bertahan juga, masih ada jarak antara Dewa United dan juga NFT. Oh my god, ini ya Sanskui lihat tiba-tiba hanya menyisakan 4 tim aja. Rame banget tadi peperangan yang terjadi di seluruh sisi ini gitu. Sampai kayak kamera kita tuh kayak pindah-pindah karena emang kayak tek peperangan terus-terusan terjadi seperti halnya tim DU kali ini yang sudah mulai dijegat oleh tim NFT yang hanya menyisakan Ramones seorang diri. Kali ini Ramones harus hati-hati banget karena Oki Ozoro benar-benar mau menghantam Ramones, tapi Oki Ozoro lah yang harus dipulangkan bersama the rest of Dewa United di tangan NFT. Dewa United sebenarnya tadi memiliki sebuah peluang terbuka karena NFT sedang melakukan revive, tapi entah apa yang terjadi di sana. Oki ternyata ter-take down oleh pemain yang sebenarnya sedang melakukan revive. Dari sisi lain kita melihat kembali kali ini Nichil mendapatkan satu pemain keras ter-take down dari Takai. Ini adalah hari di mana Takai bermain lebih baik daripada hari kemarin. Namun Genesis Dogma juga bermain sama baiknya seperti di hari pertama kemarin. Iya, ini kayak Takai juga enak banget ya punya posisinya sedari tadi dari circle ketiga loh sebenarnya ya kan. Dimana mereka udah ngelihat GD ada di mana, BTR ada di mana, NFT ada di mana, dan akhirnya NFT, GD dan juga Takai kali ini bersamaan. Hanya tersisa 3 tim ya, mereka kayak lihat dari drone view ini tuh lucu banget loh Sanskui. Kayak mereka mengitari gunung ini semuanya. Betul. Semuanya berada di sisi-sisi yang berbeda dan kayak melemparkan granat demi granat menuju ke arah lain dari gunung ini. Satu area yang cukup tinggi dan ternyata menjadi ending dari match ini, menjadi akhir dari match yang kedua di hari ini. Kembali kita melihat tinggal menunggu siapa tim yang lebih berani untuk melakukan putaran, untuk berlari mengitari bukit ini, mengitari area gunung ini. Dan ternyata Takai sudah turun, akan coba lari menuju ke arah Nichil mungkin karena mereka sebentar lagi akan bertemu dengan Nichil. Iya, kalau misalnya mereka bergeraknya dari ke arah kanan ya, dan nampaknya itulah yang akan mereka ambil, langkah tersebutlah yang akan mereka ambil karena kalau ke kiri udah kayak impossible banget untuk saat ini ya. Dan ini dia Hades bersama dengan Kean sedikit demi sedikit jalan langsung aja ke kanan. Nichil kali ini harus bersiap-siap untuk menghadapi gempuran dari 2 player Takai ini. Dan granat pun juga sudah mulai dimasak oleh Hades guna untuk bisa mencicil damage ke arah Nichil yang kali ini mempunyai hiding spot yang sebenarnya masih enak. Ya, Nichil akan coba menyambut dengan peluru-peluru panas pemain-pemain dari Takai yang datang, Hades dan juga Kean. 2 pemain tersisa, 2 banteng ungu yang bisa saja menyeruduk sewaktu-waktu ke arah Genesis Dogma. Masih coba ditunggu di sana. Genesis Dogma sangat sabar dan kalau kita lihat NFT masih memiliki peluang untuk mendapatkan back-to-back WWCD karena mereka tidak melawan siapapun untuk saat ini. Karena yang sedang fight adalah Takai dan juga Genesis Dogma. Tapi NFT sedikit demi sedikit juga mau maju. Mereka jalan dari atau ke arah kiri dari posisi mereka saat ini. Ini Nichil kayak harus hati-hati banget sih. Ini kayak
depan kena, belakang juga kena. Ya, maju kena, mundur kena, keadaannya untuk seorang Nicil. Namun kita harus ingat Genesis Dogma bermain dengan sangat luar biasa. Bisa saja Nicil membalikan keadaan. Bisa saja Nicil kali ini terpojok justru menjadi keuntungan saat Nicil gak ketahuan kalau Takai udah fight duluan sama NFT. Itu dia ya, karena kayak apa ya, hiding spot yang sudah dimiliki ini tuh kayak benar-benar mendelep banget gitu loh bahasanya. Di pojok banget. Di pojok banget. Mojok sendirian. Oh gitu. Nah kembali kita melihat kali ini Ramones bersama dengan satu pemain yaitu Drone MVP di match yang pertama. Smoke terlihat di bawah sana, akan coba di spray mungkin karena tidak ada siapapun kalau kita lihat di smoke tersebut. Dan lagi-lagi masih membuka inisiasi pemain-pemain Takai maju mundur di area tersebut. Belum ketahuan, belum terlihat juga. Spray juga dilakukan kali ini ke arah seorang Nicil. Mulai ada inisiasi yang dilakukan, Nicil mulai keluar dari areanya. Spray juga dilakukan kembali oleh seorang Hades, belum berhasil kali ini. Ada backup yang dilakukan oleh Kian dan ini dia menjadi fight terakhir 2 lawan 2. NFT berhadapan dengan Takai, spray kembali dilakukan. Takai, NFT Drone ternyata bisa mendapat 1 dan 2 pemain didapatkan oleh Drone sendiri dengan M249-nya. Oh my god, dan winner chicken dinner diamankan oleh tim NFT yang lagi-lagi mereka kayak nggak terlihat slowing down banget ya. Mereka masih haus banget akan elimination point, akan